Komisi 11 DPR RI merupakan satu dari 11 komisi yang ada di DPR yang berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPR 2014 yang mempunyai ruang lingkup diantaranya di bidang keuangan dan perbankan. Mitra kerja Komisi 11 DPR RI diantaranya Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, BPS, BPK, Bank Indonesia, Perbankan, LKBB, LPEI, LKPP, LPS, dan OJK. Komisi 11 DPR RI dalam kunjungan kerja reses 2019 kali ini melakukan rapat dan pengawasan lapangan terhadap mitra kerja yang berada di Denpasar, Bali. Peninjauan lapangan dilakukan di Bea Cukai Denpasar, Bali untuk mengecek langsung sistem pengelolaan dan pengawasan barang-barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Kemudian Komisi 11 DPR RI juga melakukan pertemuan dengan BPK, Bank Indonesia, BPS, dan OJK, beserta mitra kerja yang lainnya untuk mengetahui sistem kerja dan pengawasan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan perekonomian dan sistem keuangan ataupun perbankan di Provinsi Denpasar, Bali. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi sistem dan kinerja pihak Bea Cukai Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali dalam melakukan pengawasan terhadap barang-barang penumpang dari luar negeri. DPR juga berharap agar Bea Cukai dapat menjadi salah satu sektor dalam pengawasan pendapatan negara dari cukai barang yang masuk ke Indonesia. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Fatan yang ditemui usai pertemuan dengan Bea Cukai dan melakukan peninjauan lapangan Bea Cukai, Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali baru-baru ini mengatakan, DPR mengecek langsung bagaimana prosedur dalam pelaksanaan pengecekan baik penumpang maupun barang yang masuk ke dalam negeri. Fatan juga menambahkan, DPR berharap dan mendukung Bea Cukai untuk dapat menjadi leading sektor dalam pendapatan negara dari sektor barang yang masuk ke Indonesia. Untuk mengecek bagaimana Bea Cukai bekerja dalam pengawasan dan bagaimana inspection terhadap barang-barang penumpang. Kita tadi masuk beberapa contoh bagasi, kemudian beberapa penumpang diinspeksi oleh petugas Bea Cukai. Kita ingin meningkatkan bagaimana Bea Cukai menjadi salah satu sektor dalam pendapatan negara. Ya, nanti kita pemaparan beberapa hasil yang ditemukan, barang-barang terlarang, kemudian barang-barang yang wajib dimusnahkan, dan kita akan dukung terus Bea Cukai supaya lebih ketat dalam pengawasan barang-barang masuk ke Indonesia. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 11 DPR RI Susi Marleni Bahsin yang menilai bahwa prosedur yang dilakukan oleh Bea Cukai Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali patut diapresiasi. Susi Marleni juga berharap agar Bea Cukai di seluruh Indonesia dapat melaksanakan prosedur seperti di Bali agar berjalan dengan baik sehingga pendapatan negara dapat bertambah. Ya, kami Komisi 11 kan sudah barusan ya meninjau tadi pagi ke Bea Cukai. Saya rasa itu kalau dibilang caranya ataupun segala sesuatunya itu saya perlu di follow ya di provinsi-provinsi yang lain. Karena itu juga kan penyelundupan baik dari baik itu barang-barang yang terlarang ya ataupun barang-barang yang tidak terlarang artinya tapi dia tidak mengikuti peraturan atau prosedur yang ada di Bea Cukai. Komisi 11 DPR RI mengingatkan kepada pemerintah Provinsi Bali untuk menyikapi pertumbuhan ekonomi di Bali di tengah situasi ekonomi global yang masih mengalami resesi yang tentunya berimbas kepada masyarakat dunia yang akan mengurangi frekuensi wisata. Oleh karena itu, DPR berharap Pemprov Bali dan Bank Indonesia beserta perbankan perlu melakukan keseimbangan tidak hanya dari sisi materi saja, namun menguatkan perekonomian masyarakat dari UMKM. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan yang ditemui usai pertemuan dengan perwakilan Kanwil Bank Indonesia beserta jajaran perbankan dan stakeholder terkait di Denpasar, Bali baru-baru ini mengatakan, di tengah pertumbuhan ekonomi yang sedikit melambat, namun perekonomian di Bali terbilang masih yang terbaik karena terbantu oleh sektor pariwisata. Fatan juga menambahkan saat ini perekonomian di Provinsi Bali masih menjadi daerah yang diunggulkan dan dapat menjadi acuan rekomendasi pertumbuhan ekonomi bagi provinsi lain. Pertumbuhan ekonomi sedikit melambat ya, walaupun secara agregat masih di atas nasional.
Yang kedua, kita mendapati juga tingkat kemiskinan mulai menurun, pengangguran juga mulai menurun, walaupun pengangguran terbuka juga mulai naik gitu loh. Artinya apa? Bahwa Bali masih menjadi salah satu daerah yang bisa diunggulkan. Dan kita merekomendasikan Komisi 11, Bali ini sebagai model dari pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Karena dengan capaian-capaian dari pariwisata, kemudian UMKM, kemudian sektor industri, manufaktur tadi, bagus sekali untuk sebagai benchmark dari provinsi-provinsi. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Eriko Sutarduga mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Bali masih di atas rata-rata. Dalam mensikapi perlambatan ekonomi global dan resesi, Pemprov Bali dan stakeholder terkait harus dapat mengantisipasinya. Eriko Sutarduga juga berharap di tengah ekonomi global saat ini, tentunya dapat berpengaruh dalam sektor pariwisata, dan Bali harus memiliki sektor unggulan meskipun saat ini telah ada pembangunan nasional semesta berencana. Bali ini memang pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional, tapi kami juga mengingatkan bahwa ada juga perbedaan antara Bali Utara, Bali Selatan. Nah, ini juga penting mensikapi hal-hal seperti gini. Apalagi dalam situasi ekonomi dunia yang ke depan ini, jangankan ke depan, pada saat ini juga itu terjadi perlambatan. Kalau boleh dikatakan tahun depan dikatakan ekonomi dunia resesi, dan itu imbasnya pasti kepada juga masyarakat dunia, akan mengurangi juga travel, wisata atau apa. Nah, bagaimana memaksimalkan potensi yang ada di Bali, apalagi Bali menyerap betul dengan namanya pembangunan nasional semesta berencana yang ini digagas sendiri oleh Bung Karno. Demikian kunjungan spesifik yang dilakukan Komisi 11 DPR RI ke Bali dalam rangka memantau pertumbuhan ekonomi di Bali dan melihat secara langsung perkembangan pariwisata di Bali yang semakin meningkat. Komisi 11 DPR RI berharap pariwisata di Indonesia dapat dimajukan kembali dan Bali dapat dijadikan acuan bagi wisata-wisata di provinsi lainnya di Indonesia.